Mengapa orang Kristen percaya bahwa Yesus adalah Allah? Kita lihat di dalam Yohanes 1 ayat 1 dan juga yang ke-14 dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ayat yang ke-14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Amin. Ya, shalom saudara-saudara dan sahabat-sahabatku terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudara, banyak orang di luar sana bertanya, mengapa orang Kristen itu menyembah Yesus sebagai Allah? Bukankah dia hanya manusia biasa? Nah, pertanyaan ini penting, karena jika Yesus hanyalah seorang guru moral atau nabi biasa, maka iman Kristen tidak lebih dari ajaran etika. Tapi jika Yesus benar-benar Allah, maka seluruh hidup kita harus tunduk kepadanya. Nah, hari ini, mari kita bersama-sama melihat tiga alasan utama dari kitab suci dan juga fakta sejarah mengapa orang Kristen itu percaya bahwa Yesus adalah Allah. Yang pertama, Yesus mengklaim dirinya sebagai Allah. Saudara-saudara, orang-orang yang mengatakan Yesus tidak pernah mengaku sebagai Allah jelas tidak membaca Alkitab dengan benar. Di dalam Yohanes 10 ayat 30, Yesus berkata, "Aku dan Bapa adalah satu." Artinya apa? Artinya aku dan Bapa adalah satu. Nah, kata satu di dalam bahasa Yunani itu menggunakan kata hen. Di sini berarti satu di dalam hakikat, satu dalam esensi, satu dalam tujuan dan juga kuasa. Yesus bukan hanya sepikiran dengan Bapa, tetapi memiliki keilahian yang setara. Mereka berbeda pribadi, tetapi satu dalam natur ilahi. Ini menjadi dasar penting bagi doktrin Tritunggal. Orang-orang Yahudi mengerti bahwa Yesus menyatakan diri setara dengan Allah, karena setelah ucapan ini mereka hendak melempari dia dengan batu. Ayat yang ke-31. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwa mereka memahami pernyataan Yesus sebagai klaim keilahian. John Calvin menulis, Yesus menyatakan diri sebagai Allah karena kesatuan yang dia nyatakan bukan hanya kesatuan kehendak, tetapi kesatuan esensi ilahi. Matthew Henry mengatakan, perkataan ini menunjukkan bahwa Kristus adalah satu dengan Bapa dalam kuasa, dalam kemuliaan, dalam kasih, dan juga dalam kekekalan. Itu kata Matthew Henry. Yohanes 5 ayat 18 berkata, sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan, dalam bahasa Yunani itu menyetarakan dirinya dengan Allah. Anak manusia berarti manusia, kalau anak Allah berarti Allah. Ya, sedikit catatan ya, Allah itu adalah hakikat atau jenis. Nah, manusia itu hakikat, binatang itu hakikat. Nah, di sini Yesus mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya. Nah, implisitnya bahwa dia adalah anak dari Allah. Apa artinya Yesus adalah anak dari Allah? Nah, dengan demikian menyamakan atau menyetarakan dirinya dengan Allah. Dalam Yohanes 8 ayat 58, Yesus berkata, sebelum Abraham ada, aku ada. Nah, kata aku ada dalam bahasa Yunani adalah ekoemi, yang menunjukkan pada nama Allah sendiri, Yahweh ya, dalam perjanjian lama, di dalam Keluaran 3 ayat 14. Dalam Keluaran 3 ayat 14, Allah menyatakan diri kepada Musa. Dikatakan aku adalah aku, dalam bahasa Ibraninya Eye, Eser, Eye. Jadi, saat Yesus berkata sebelum Abraham jadi, aku adalah. Dia sedang menyatakan diri sebagai Allah yang kekal, yang sudah ada sebelum segala sesuatu. Ini bukan hanya pernyataan tentang keberadaan sebelum Abraham, tetapi penggunaan ekoemi merupakan klaim langsung terhadap keilahian. Itulah sebabnya orang-orang Yahudi hendak melemparinya dengan batu. Mereka tahu Yesus sedang mengklaim dirinya sebagai Allah. Jika Yesus bukan Allah, klaim ini adalah hujat yang seharusnya dihukum mati. Tapi dia terus mengulangi klaimnya dan tidak menarik perkataannya. Matthew Henry menjelaskan, pernyataan Yesus ini adalah klaim keilahian yang jelas, menyatakan bahwa dia tidak hanya ada sebelum Abraham, tetapi ada dari kekekalan. Itu kata Matthew Henry.
Ya, namun tidak hanya perkataannya, tindakannya pun membuktikan bahwa dia lebih dari sekedar manusia biasa. Mari kita lihat alasan yang kedua. Yang kedua, Yesus memperlihatkan kuasa ilahi. Saudara-saudara, Yesus melakukan mujizat-mujizat yang tidak bisa dijelaskan secara manusia. Menyembuhkan orang buta sejak lahir, Yohanes 9 ya. Kemudian meredakan badai dengan satu kata, Markus 4 ayat 39. Kemudian memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan dalam Markus 6 30-44. Bahkan membangkitkan orang mati seperti Lazarus di dalam Yohanes 11. Tidak ada nabi lain yang memperlihatkan kuasa dengan otoritas pribadi seperti itu. Semua nabi berkata, demikianlah firman Tuhan. Tetapi Yesus berkata, aku berkata kepadamu. Dan puncaknya adalah kebangkitannya sendiri dari kematian pada hari ketiga. Kebangkitan ini tidak hanya dipercaya oleh para murid, tetapi dicatat oleh saksi-saksi sejarah, termasuk para penentang. Ya, tapi bukan hanya klaim dan tindakannya. Nubuatan ribuan tahun sebelumnya pun menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan yang dijanjikan. Itu tadi yang kedua. Sekarang yang berikutnya, yang ketiga adalah Yesus menggenapi nubuatan mesianik. Perjanjian lama penuh dengan nubuat tentang kedatangan Mesias. Nah, diantaranya lahir dari seorang perawan, ya, itu dalam Yesaya 7 ayat 14, digenapi dalam Matius 1 ayat 22 sampai 23. Kemudian yang berikutnya, lahir di Bethlehem, Mika 5 ayat 2, digenapi dalam Lukas 2 ayat 4 sampai 7. Lalu ditolak oleh umatnya sendiri, Yesaya 53 ayat 5, digenapi di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-11. Meninggal dengan cara ditusuk dan tidak mematahkan tulangnya dalam Mazmur 34 ayat 20, Sakaria 12 ayat 10, digenapi dalam Yohanes 19 ayat 36 sampai 37. Kemudian bangkit dari kematian, Mazmur 16 ayat 10, digenapi dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 31. Semua nubuatan ini menunjukkan bahwa Yesus bukan sekedar manusia, tetapi Allah yang dijanjikan datang ke dunia. Lalu, setelah kita mengetahui semua bukti ini, bagaimana seharusnya kita merespon sebagai orang percaya? Saudara-saudara, Yesus bukan hanya seorang guru atau nabi besar. Dia adalah Allah yang hidup, Allah yang menjadi manusia. Oleh karena itu, kepercayaan kepadanya bukan sekedar pilihan, tetapi suatu keharusan. Jika Yesus adalah Allah, maka dia berhak atas hidup kita sepenuhnya, pikiran kita, waktu kita, dan juga keputusan kita. Mari kita semakin mengenal Yesus bukan hanya melalui pengetahuan, tetapi dalam hubungan pribadi setiap hari. Dan ketika orang bertanya, mengapa engkau percaya Yesus adalah Allah? Jawablah dengan rendah hati dan penuh keyakinan bahwa firman-Nya, karyanya, dan juga penggenapan nubuatannya membuktikan bahwa dia adalah Tuhan dan Allah. Saudara-saudara, mari kita bukan hanya percaya di dalam hati, tetapi juga berani menyatakan kepada dunia bahwa Yesus adalah Tuhan, Juru Selamat, dan Raja atas segala-galanya. Amin. Amin. Kiranya pengajaran hari ini dapat dipahami, memberi pencerahan, menambah pengetahuan, menjadi sumber kekuatan dan penghiburan bagi kita semua yang percaya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sahabat Yesus Ministry berada di Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara, Malang. Semangat!